Semenjak bertengkarnya dengan Teh waktu lalu, Ian tak lagi pergi bekerja. Sudah 3 hari lamanya wanita itu berdiam diri di rumah. Tentunya Theo terus mencoba menghubungi Ian, namun nihil. Wanita itu tak menghiraukan panggilan telepon dan pesan masuk dari Theo. Ian terkejut saat mendapati ibu tirinya masuk ke dalam kamarnya yang semula dia sedang tiduran di kasur. Sontak membuat dirinya bangun dari posisi tidurnya. Ibu tirinya seperti biasa memperlihatkan wajah ketus dan tidak suka padanya. "Mengapa kau tak pergi bekerja, Ian?" sindir ibunya. Dia menatap ibu tirinya takut. "Aku sudah berhenti bekerja, Bu," balas Ian. "Apa kau bilang berhenti?" teriak ibunya sambil berkacang pinggang. Ian hanya menunduk takut. "Jika besok kau tidak kembali bekerja ke tempat itu, akan aku kembalikan kau ke klub," ancam ibu tirinya. "Kenapa? Kenapa ibu menjadikan aku boneka? Apa salahku? Jika ibu butuh uang, suruh Yuri bekerja. Suruh anakmu bekerja di klub," marah Yen. Entah dari mana datangnya keberaniannya untuk melawan ibu tirinya. Ibu tirinya terlihat mengencangkan otot. Rahangnya terlihat sangat marah saat Yen melawannya. Lekas, ibu tirinya menarik Yen kencang. Yen sedang membenahi meja makan karena dia dan keluarganya telah menyelesaikan makan malam. Setelah makan malam, ibu dan kakak tirinya pergi keluar menuju suatu tempat. Seperti biasa, ayahnya sedang menghirup udara malam di halaman rumah lepas makan malam. Saat Ian sedang membenahi beberapa piring dan gelas, ayahnya memanggil Ian dari depan rumah. Ian menghentikan kegiatannya sesaat dan lekas menghampiri ayahnya karena sepertinya ayahnya membutuhkan sesuatu. Ian panggil ayahnya. Ian kembali membalikkan tubuhnya untuk menatap ayahnya. "Jika ada masalah, selesaikanlah dengan baik-baik," kata ayahnya lagi. Ian terkejut saat ayahnya mengetahui jika sedang ada permasalahan di antara dirinya dengan Theo. Ian tak mampu menolak karena ini perintah langsung dari ayahnya. Ia tak dapat menolak kembali. Lekas dirinya berganti pakaian sebentar, kemudian pergi bersama dengan Theo. Ian dan Theo saling diam di mobil. Mereka kini sedang berada di perjalanan menuju suatu tempat yang belum Ian ketahui. "Bagaimana kabarmu, Ian?" Theo membuka perbincangan, namun Ian tak membalas pertanyaannya. Tentu wanita itu masih kesal.
Ian masih terdiam. Dia sebenarnya takut saat Theo mengajaknya ke suatu rumah di tengah hutan begini. Suasana cukup sepi dan hanya terdapat satu rumah di sini, yaitu rumah milik pria itu. Jangan berpikiran buruk, ayo turun, kata Theo lagi. Akhirnya Ian turun dari mobil dan mengikuti langkah Theo yang masuk ke dalam rumah. Ian melihat suasana rumah yang rapi dan bersih. Rumah itu jauh dari kesan mewah, namun sederhana. Theo kembali berjalan masuk lebih dalam ke dalam rumahnya, lalu pria itu menuju teras belakang halaman rumah. Ian takjub melihat pemandangan teras belakang rumah Theo yang sangat indah. Banyak lampu dari rumah-rumah yang berkerumunan seperti binatang di langit. Mengenai perasaanku padamu, aku tak berbohong. Aku dulu sayang padamu, Ian. Theo mulai membuka suaranya. Pandangan keduanya lurus ke depan, memandangkan pemandangan malam yang indah. Aku merasa nasib kita sama, Ian. Kau disakiti oleh ibumu, aku juga. Sepanjang saat itu aku merasa penasaran dengan dirimu. Aku mencari tahu lebih dalam mengenai dirimu dan keluargamu. Aku bahkan tahu jika ibumu pernah jahat pada ayahmu. Ketika Ian menoleh ke arah Theo saat pria itu mengatakan itu, ia cukup terkejut jika Theo mengetahui semuanya. Kasih ada buka amplop coklat itu. Di dalamnya berisi tiket pesawat atas namanya menuju Romania, sejumlah surat perjanjian membayar dirinya, dan ini rekaman percakapan ibu dirinya dan Bibi Lenor saat alat perekam digital. Aku tidak tahu tindakanku ini ya karena telah menyadap dan membata-bata dirimu dan Lenor, namun yang aku lakukan semua ini untuk melindungimu. Aku terpaksa mau keluar dari klub. Kau tahu jika pekerjaan ini tak baik, dan namun aku sulit untuk meninggalkan ini. Maaf jika itu yang membuatmu kecewa. Dia nanya. Dia memangku tak tahu harus menjawab apa. Theo melakukan ini semua untuk melindunginya. Dia perlahan mendekati tubuh Theo. Pria itu juga membalikkan tubuhnya agar berhadapan dengan dia.
Terima kasih dan maafkan aku. Maaf jika aku telah berburuk sangka padamu. Maaf jika aku telah marah-marah padamu. Yen menangis dalam dekapan Taehyung. Taehyung pun memeluk tubuh Yen erat. Wanita itu merasa bersalah pada Taehyung karena dia merasa Taehyung memiliki masalah hidup yang lebih berat darinya. Namun pria itu dengan tulus menjalani hidupnya dan terus berbaik sangka pada keadaan. Taehyung senang saat mengetahui jika mereka telah berbaikan. Lekas pria itu menangkup wajah Yen lalu dia cium Yen lembut lalu yang Taehyung berikan seolah mencurahkan rasa rindu dan sayangnya pada Yen. Taehyung terkejut saat mengetahui Yen telah keras walaupun masih kaku. Taehyung senang karena waktu itu sudah mulai menerimanya. Semenjak malam itu, Taehyung belum menghubunginya, mengirim pesan pun tidak. Yen menjadi gelisah. Dia ingin sekali menghubungi pria itu lebih dulu, namun dia masih malu dan gengsi. Berkali-kali Yen membuka ponselnya dan menatap nomor Taehyung. Dia ingin sekali mendengar suara pria itu, walaupun hanya sebentar. Namun akhirnya Yen kembali melempar ponselnya ke sebelahnya dan merasa bodoh. Dia berusaha menahan rasa rindunya dan memutuskan untuk tiduran. Ponselnya terdengar dari ponsel berbunyi dengan cepat. Yen melihat ponselnya dan ternyata Taehyung yang menghubunginya. Tiduran macam apa sore-sore begini? Bersiaplah 30 menit lagi aku sampai di rumahmu. 30 menit? Ingin kemana? Besok temani aku dengan bisnis ke Saint Petersburg. Kamu menginap saja di rumah aku karena akan berangkat pagi-pagi sekali. Menginap, batinnya cemas. Yen panggil Taehyung saat mengetahui Yen sudah melamun. Ya, Yen lantas menggelengkan kepalanya cepat untuk menyadarkan diri dari lamunan. Tepat 30 menit Yen telah bersiap diri dengan tas kopernya. Dia melihat dari jendela kamarnya jika di luar sana mobil Taehyung terparkir di depan rumah. Maka wanita itu keluar dari kamarnya untuk menghampiri Taehyung. Ternyata hanyalah yang lebih dulu menyambut kedatangan pria itu. Di sana juga terdapat ibu dan kakak tirinya yang memandang Taehyung. Sini saya, aku akan melakukan perjalanan bisnis selama 3 malam. Yen dan Taehyung telah berada di dalam mobil. Yen sesekali menatap Taehyung yang sedang mengemudi. Kedua pipinya terangkat karena tersenyum. Dia sangat senang hari ini dapat bertemu dengan Taehyung dan juga pria itu terlihat sangat tampan seperti biasa. Taehyung mengambil tangan Yen lalu digenggamnya. Keduanya saling melempar senyuman. Cantik sekali, koda Taehyung. Pipi wanita itu memerah bersama malu. Terima kasih, balas Yen.
Namun kalau ini berbeda, bahkan dia merasa bahagia sekali. Bahkan Ian pun mengeratkan genggaman